Halo, assalamualaikum, sahabat budaya dan sejarah. Ini sedikit mengulas tentang kampung kuno atau kampung tradisional yang masih bertahan sampai hari ini di Kota Serang. Eh, Jenis kampung kuno itu biasanya dikelilingi oleh rumpun bambu di sekelilingnya. Karena rumpun bambu ini dijadikan sebagai tembok untuk menahan angin dan badai. Itu ciri-ciri pertama. Ciri yang kedua, kampung kuno itu jenis rumahnya itu dikenal dengan istilah di Serang itu dengan rumah jajar. Rumah jajar itu rumah bedengan kayak kontrakan, dan itu sampai ke belakang biasanya 2 kamar, kamar tamu, 2 kamar tidur, belakangnya dapur yang biasa. Di dapurnya itu ada beberapa hewan ternak, kambing, ayam, kerbau, bebek, itu biasanya di dapur itu ya. Dan biasanya bentuknya segi agak kotak, tengah-tengah jalan ini rumah lurus, dan di tengahnya ini kepala kampungnya atau tokoh agama, itu biasanya yang di tengah-tengah ya. Kenapa hewan ternak itu ada di belakang pekarangan rumah? Dulu hanya di pagar biasa ya, pagar apa namanya, bambu atau pagar dari pohon hidup yang di pekarangan belakang rumah untuk hewan ternak, kambing, ayam, bebek, dan kerbau. Tapi kalau sapi di Serang ini agak jarang, kalaupun ada mungkin hari-hari belakangan. Tapi dari dulu itu lebih banyak ini di kerbau. Nah, kenapa hewan kerbau itu sekarang itu diapit dalam pemukiman apa namanya, rumah, dalam rumah dibuatkan 1 kamar khusus untuk kerbau, khusus untuk kambing, termasuk juga ayam, karena memang banyak perampok, banyak maling yang mengambil apa namanya, hewan ternak itu. Dan itu hampir setiap tahun, mungkin 10 tahun terakhir ini jarang mendengar apa namanya, maling-maling hewan ternak. Tapi 2 tahun yang lalu itu terjadi yang di Ciruas, yang sampai menewaskan pemilik hewan ternaknya, sampai membunuh malingnya karena perkelahian yang sempat viral. Nah, artinya hewan ternak itu kenapa harus di dalam rumah dengan posisi di telur? Sekarang memang dari kotorannya terus masuk air seninya ini karena berharga, bisa dijual, bukan lagi apa namanya, hewan ternaknya, tapi air seni dan kotorannya bisa bernilai ini, sehingga dikumpulkan dengan baik. Nah, apakah tidak bau? Kalau proses pakannya ternak ini, pakan proteinnya, kebutuhan pakannya tercukupi dengan baik, maka kotorannya pun tidak bau menyengat. Walaupun air kencing menyengat, mungkin ada faktor hewan itu sedang sakit ya. Nggak, harus dirawat dengan baik. Nah, jenis kerbaunya untuk di Serang hampir rata-rata itu untuk kerbau kacang kecil, kerbau kacang istilahnya. Kenapa kerbau kacang? Karena memang kerbau yang ekonomis ya. Bukan kerbau apa namanya, dikenal di ini kerbau apa namanya, kalau orang Serang mengenalnya kerbau gerem, kerbau yang gede kayak banteng. Dan itu karena nilainya terlalu tinggi hingga banyak yang mau membeli pun agak susah gitu, karena terlalu mahal. Kalau kerbaunya kerbau kacang itu di bawah 20 juta itu cepat lakunya, dan perawatannya juga nggak terlalu sulit, hanya di Angon. Hampir rata-rata untuk kerbau di Serang ini belum diternak secara masif, secara seperti peternakan sapi di Jawa atau di Sumatera. Di Serang masih sekitar apa namanya, kebutuhan tabungan hidup aja gitu. Jadi proses tabungan hidup itu jadi jual kambing 10 dapat anakan kerbau 1, kemudian di Angon sampai terus hanya ya. Kampung-kampung tua itu sebenarnya masih banyak di Kota Serang. Mungkin yang masih
kalau sampai adat istiadatnya sampai hari ini masih dipakai, itu adalah Kampung Kepuren, Desa Kepuren di Kecamatan Walantaka. Terus juga di Kecamatan Walantaka ini banyak kampung-kampung kunonya, bahkan yang masih dikelilingi oleh hutan bambu juga masih banyak. Hidupnya masih bertani, bercocok tanam, dengan kondisi rumah yang sebagian mungkin sudah sedikit agak berubah, rumah-rumah baru, tapi rumah-rumah kunonya juga masih tersedia gitu. Kayak di Perisen baik Kabupaten Serang maupun Kota Serang. Terus di Tak-Takan itu di bagian depan Universitas Unsera belakangnya itu sampai ke Pelamunan juga masih banyak nih, kampung-kampung yang kuno itu. Termasuk juga di Tak-Takan yang arah ke Waringin Kurung juga masih banyak. Di kampung Sakdiah juga terjaga. Nah, itu bukti bahwa masyarakatnya tingkat ekonominya itu nggak stabil antara masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang. Secara ini, karena perubahan di Kota Serang ini secara masif itu baru dari tahun 2000 ke sini ya. Karena mungkin bekas daerah kota yang bergerak di bidang jasa pemerintahan dan perdagangan, sehingga tidak banyak masyarakat yang di perkampungannya yang mengenyam pendidikan yang cukup, sehingga kampung-kampung ini masih relatif bertahan. Mungkin sampai hari ini juga masih tingkat pendidikannya juga masih kurang merata, kurang stabil. Pendidikan tinggi dan pendidikannya hampir rata-rata lulusan SMP, SMA lah gitu. Yang pertama pendidikan tingginya masih jarang. Ini di pinggiran-pinggiran Kota Serang yang dihuni oleh masyarakat asli. Tidak dengan di Serang kotanya yang sudah masyarakat migran dari berbagai daerah yang datang ke Serang. Nah, makanya usia kampung itu bisa dilihat dari peta kuno. Jadi harus ngecek dulu di peta terbitan tahun 1878. Karena di situ akan terlihat kampung itu. Kampung itu apakah hanya satu rumah sendirian? Karena yang disebut kampung itu minimal 40 rumah disebut kampung. Tapi kalau masih jaga-jaga ini segala macam itu belum disebut kampung, masih disebut blok. Atau makanya dikenal dengan istilah blok nama pohon atau blok nama apa gitu. Karena rumahnya itu masih blok persil. Ya. Nah, termasuk juga yang di Kampung Sakdiah ini masih blok. Kategorinya blok, bukan kategori kampung. Karena itu nama tokoh orang pertama yang tinggal di situ. Yang konon adalah orang yang terkaya pada masanya gitu. Artinya atau memang juragan juragan tanah dulu, orang juragan ya, Sakdiah ini, sehingga kemudian masyarakat nempel di sekelilingnya. Karena biasanya satu juragan itu punya bawahannya itu difasilitasi tempat tinggal dan sebagainya. Nah, kemudian itulah menjadi satu kampung, dan itu kampung-kampung kuno. Nah, umur kampung kuno di hampir rata-rata itu kayak untuk di wilayah Kasemen ya, mungkin ex area Kesultanan yang kampung kuno, termasuk juga Badamu Salam di kampung kuno, Kandang Sapi 1 2 3 4 5 kampung kuno. Sekarang nggak tahu nama kampungnya itu sudah berubah atau tidak, karena itu mungkin peternakan sapi dulunya, ada kampung di situ tuh. Karena di peta kuno ada kampung Kandang Sapi 1, Kandang Sapi 5, termasuk juga ada nama kampung Kandang Kebu di peta tahun 1878 itu. Nah, kampung-kampung itu ada di Kecamatan Kasemen semuanya di Kota Serang. Jadi kampung Kandang Sapi 1 sampai Kandang Sapi 5, dan kampung Kandang Kebu 1, Kandang Kebu 2. Nantinya di situ di peta tahun 1878 itu sudah sudah termaktub dalam kampung-kampung kuno. Maka untuk kampung kuno harus ngecek di peta kuno dulu, kita supaya tahu kan namanya, karena setiap periode nama kampungnya itu berubah. Jumlah kalau secara keseluruh Banten kan di tahun 1925
itu jumlah desa itu hampir 560 jumlah desa. Artinya setiap desa itu minimal 3 kampung setiap desa. Nah, kalau sekarang satu desa itu kampungnya banyak, berarti dulu hanya rumah blok-blok kecil ya, yang dulu yang menempatkan itu. Jadi satu desa itu hanya 3 kampung. Itu biasanya karena satu desa itu biasanya itu ada masjidnya, masjid kunonya. Jadi kalau kampung kuno tidak memiliki masjid kuno, tidak punya ini, berarti itu kampungnya adalah kampung baru ya, kampung kampung yang didirikan tahun 40-an ke sini. Karena dari tahun 1932 itu banyak kampung-kampung baru untuk produksi pertanian, sehingga didatangkan dari berbagai daerah untuk tinggal dan menetap di Serang. Jadi kalau untuk mendeteksi kampung kuno itu harus ngecek dari peta dan bislit penetapannya. Nah, kemudian kampung-kampung itu di tahun 1951 dari 2 desa itu kemudian di merger dijadikan satu. Jadi yang penduduknya kurang jadi satu. Ada kalau bukan dimekarkan tapi dijadikan satu. Dan sampai tahun 1952 baru dari 500 desa itu ada beberapa desa yang disempitkan jumlahnya, sehingga ada sekitar 300 desa se-Banten sampai tahun 1952. Kalau hari ini yang kampung yang masih tinggal kekunoan, kalau secara fisik kekunoannya mungkin kalau di pinggiran masih banyak, di pinggiran masih banyak. Artinya yang kayak Sidapurna, Kaunen, Periskan, blok sini aja nih, blok sini termasuk Walantaka nih, ke Walantaka, Kemenduran, ini masih banyak rumahnya. Terus tak-takan bagian wilayah Unsara ke belakang juga masih banyak ya, di pinggiran-pinggiran itu. Nah, tapi keunikan yang masih utuh baik secara adat dan bentuk itu hanya Kepuren. Walaupun memang daerah lain juga ada, cuman artinya antara hukum adatnya, masyarakatnya, terus bukan pola pikir, hanya hukum yang ada di masyarakat, yang lain sudah 50-50 gitu. Tapi kalau untuk Kepuren masih yang pertama sih, yang paling memegang teguh adat istiadat. Ya, jadi kampung dan desa-desa ini mungkin harus mulai dilacak kembali, karena sekarang hampir setiap daerah kampung dan desa itu ada hari ulang tahun desa. Sekarang itu udah ada hari ulang tahun desa atau hari ulang tahun nama kelurahan itu gitu. Ini akan menjadikan satu objek wisata tersendiri kalau mampu melacak histori nama kampung itu, asal kata dari apa dan maknanya apa, dan dulu aktivitas di kampung itu sebagai apa, untuk dikembangkan sebagai nilai informasi sejarah kebudayaan di wilayah kita. Kalau itu terungkap dengan baik, maka masa lalu kita insya Allah akan terjaga. Demikian sahabat sejarah dan budaya, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulunya kamu saja kan nama Sakdia kan orang-orang, jadi dinamakan kampung ini namanya Sakdia gitu. Ya, terus dinamakan kampung Sakdia. Gitu sejarah apa orang tua saya tuh gitu namanya Sakdia gitu. Namun anaknya Nyai Sakdia itu arahnya Yai Rajab. Oh, sama itu sama orang tuanya Sakti. Ada orang ngerampok gitu nggak bisa pulang. Apa Mas ngerampok di sini nggak bisa pulang, dikasih makan deh udah bukan pulang. Dia Rajab sama istrinya nggak tahu namanya saya, istri Robong Semut, yang ngerampok Robong Semut. Hebat orang ibu pengen mati sakti.
Waktu dulu mah setiap rumah gak ada kebun di sini, King. Rumah sini gak ada orang tua saya mah punya kebun di sini, King. Iya, paling 10 rumah lah sekarang. Aku 50-an. Sudah lama lah sudah. Saya tahu masih ada di rumah semua. Nggak ada di luar, tapi di rumah. Tentang kebun. Banyak rampok, Iya. banyak maling gitu. Jadi biar aman ya. Biar aman, pintu dipalang besi semua. Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Saya kecil zaman angon saya. Apa? Angon kebo. Oh, Tahun 15 tahun umur saya. Ya anak saya ini angon kebo semua saya. Dulu mah saya usahanya ngirup tahu nggak? Kalau ikan di empang namanya ngirup di empang. Dengan mengarang lah. Ada gang semua, ada gang. Ada orang baru gawe dia petakan, orang baru dia petakan gitu. Makin banyak kan orangnya, makin banyak rumah. Tahun dulu mau saya nggak ada motor di sini, ada jalan kaki. Di orang sini jalan kaki semua ke Serang. Atau pak sepeda yang punya sepeda. Kalau nggak punya jalan kaki.